Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil analisis studi kasus pertemuan 14 psikologi industri dan organisasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizky Lasmasari, NPM 2240103188, K1 MSDM. Eh, pada kali ini yang akan saya bahas yaitu mengenai pendahuluan, analisis, dan terakhir penutup. Yang pertama yaitu pendahuluan. Tujuan dari penyampaian presentasi ini yaitu untuk menganalisis fenomena pemutusan hubungan kerja atau PHK massal di berbagai perusahaan teknologi global. Nah, sebagian besar alasan dilakukan PHK tersebut karena perusahaan akan melakukan restrukturisasi organisasi dengan beralih menggunakan teknologi buatan atau AI sehingga mm, sehingga perampingan tersebut sehingga perusahaan melakukan PHK secara besar-besaran. Nah, berda- eh, terdapat 7 perusahaan yang melakukan PHK besar-besaran. Contohnya dari Google, contohnya perusahaan Google. Jumlah karyawan yang terdampak PHK yaitu sebanyak 200 karyawan. Sedangkan karyawan pada bidang yang terdampak yaitu divisi sales dan partnership. Alasan perusahaan yaitu karena Google berupaya membuat perubahan pada seluruh tim untuk mendorong kolaborasi yang lebih besar serta memperluas kemampuan perusahaan untuk melayani pelanggan dengan cepat dan efektif. Perusahaan kedua yaitu Microsoft. Jumlah karyawan yang terdampak yaitu sekitar 6.000 karyawan dengan karyawan dengan karyawan pada bidang yang terdampak yaitu menyasar pekerja di semua level, tim dan wilayah, tapi fokus pada pengurangan lapisan manajemen. Alasannya yaitu karena Microsoft memilih menggunakan AI untuk menggantikan pekerjaannya yang di PHK. Hal ini merupakan upaya Microsoft untuk melakukan perubahan organisasi agar dapat memposisikan perusahaan secara optimal dalam menghadapi dinamika pasar yang semakin ketat dan berkembangan cepat dalam sektor teknologi, terutama dengan meningkatnya fokus pada kecerdasan buatan dan efisiensi operasional. Selanjutnya itu perusahaan Meta. Terdapat 3.600 karyawan dengan karyawan yang terkena dampaknya yaitu karyawan yang berkinerja rendah. Alasannya yaitu karena Meta akan memulai upaya perusahaan restrukturisasi dengan membangun beberapa teknologi terpenting di dunia, seperti AI, kacamata sebagai platform komputasi berikutnya, dan masa depan media sosial untuk meningkatkan standar manajemen kinerja dan memastikan hanya karyawan terbaik yang berada dalam tim. Selanjutnya yaitu perusahaan Dell. Jumlah karyawan terdapat yaitu sekitar 12.000 karyawan dengan karyawan yang terdampak yaitu tim yang menangani produk lama. Selain itu, beberapa pegawai memutuskan hengkang secara sukarela. Eh, Alasan dari perusahaannya yaitu kemungkinan PHK tersebut jadi karena dan efisiensi yang sedang terjadi di industri. Karena semakin luasnya penerapan AI dan otomatisasi. Hal itu diakui oleh Dell bahwa peningkatan penggunaan kecerdasan buatan AI turut membantu dalam memangkas jumlah tenaga kerja. Selanjutnya itu perusahaan IBM. Dapat 1.000 karyawan yang terkena dampaknya dengan dengan bidang karyawan dengan bidang pusat penelitian dan pengembangan atau R&D IBM. Alasannya yaitu karena hal itu sejalan dengan rencana IBM untuk memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI secara besar-besaran. Selain itu, karena lesusnya permintaan atas hardware dan tantangan lainnya di pasar dengan pertumbuhan tinggi, termasuk China. Selanjutnya itu perusahaan Duolingo. Terdapat 10% dari jumlah karyawan dengan karyawan yang terdampak yaitu pada bagian tenaga kontrak dalam pembuatan konten. Alasannya yaitu karena
Duolingo akan mengubah strategi sumber daya dengan menggunakan kecerdasan buatan AI generatif. Selanjutnya itu pada Pos Indonesia, terdapat 1.000 karyawan yang mengalami PHK dengan karyawan pada bidang karyawan yang terdampak yaitu pegawai yang pensiun. Alasannya itu karena PT Pos Indonesia Persero akan menggantikan sebagian besar karyawannya yang pensiun dan perangkat robotik. Dan begitu BUMN ini dapat dan begitu perusahaan BUMN ini dapat mengurangi beban pengeluaran tetap, khususnya terkait pembayaran gaji karyawan. Selanjutnya yaitu analisis eh, benang merah atau keterkaitan berita satu dengan berita yang lain menurut analisis yang saya lakukan yaitu pertama, banyak perusahaan teknologi yang melakukan PHK secara besar-besaran. Kedua, tidak sedikit karyawan yang terkena PHK tersebut, tetapi ada juga karyawan yang memang ingin keluar secara sukarela dari perusahaan tersebut. Contohnya uh, dari perusahaan Dell. Selanjutnya itu PHK atau perampingan tersebut dikarenakan ingin perusahaan tersebut tuh ingin melakukan restruktur organisasi, terus mengadopsi teknologi baru seperti AI, terus dan efisiensi yang sedang terjadi. Selanjutnya, mengapa saat pertumbuhan mengapa saat pertumbuhan Mengapa saat pertumbuhan bisnis perusahaan banyak mem-PHK karyawan? Nah, dalam berita tersebut terdapat beberapa perusahaan yang sedang tumbuh akan tetapi melakukan perampingan. Hal tersebut itu dikarenakan perusahaan ingin mencapai titik efisiensi, terus eh, hanya ingin memiliki karyawan dengan kemampuan yang terbaik dan perusahaan contohnya kayak seperti kalau nggak salah itu Google, terus dan mengadopsi teknologi baru berupa AI. Dengan menggunakan artificial intelligence atau AI, perusahaan akan dapat mengurangi beban pengeluaran untuk menggaji karyawan maupun menghindari adanya masalah human error. Perampingan tersebut juga merupakan salah satu strategi yang dilakukan perusahaan untuk menghadapi dinamika pasar yang semakin ketat, sehingga perusahaan akan semakin lincah uh, melakukan untuk merancang strategi agar perusahaan selalu optimal. Nah, penyebab perusahaan melakukan langkah strategis tersebut yaitu menurut saya dikarenakan uh, perkembangan saat ini teknologi saat ini mm, akan semakin maju seiring dengan perkembangan zaman. Nah, selain itu, persaingan yang ketat, efisiensi biaya, restruktur organisasi tersebut mempengaruhi perusahaan melakukan eh, peramping atau PHK. Dengan melakukan langkah strategi tersebut, kemampuan perusahaan dalam menghadapi tantangan ataupun pelanggan akan menjadi lebih cepat dan efektif sehingga dapat bekerja dengan optimal. Bukti nyatanya yaitu eh, langkah strategis dapat membantu perusahaan yaitu bukti nyata dari perampingan tersebut dapat membantu perusahaan yaitu contohnya pada perusahaan Dell bahwa dengan adanya teknologi baru seperti AI dapat membantu dalam memangkas tenaga kerja. Selanjutnya, teknologi yang dapat menggantikan peran karyawan yang di PHK. Contohnya ada chatbot AI. Nah, hal ini dapat menggantikan pekerjaan seperti customer service ataupun call center. Cara kerjanya yaitu menjawab pertanyaan pelanggan otomatis dengan pemeriksaan bahasa alami. Selanjutnya yaitu robotic process automation. Hal ini, teknologi ini dapat menggantikan uh, administrasi dan input data. Cara kerja dari teknologi ini yaitu menjalankan proses rutin berbasis aturan tanpa campur tangan manusia. Selanjutnya, generatif AI seperti Copilot, Gemini, Chat AI atau Perplexity, yaitu uh, hal ini teknologi ini dapat menggantikan
pekerjaan seperti menulis konten di Duolingo. Cara kerjanya itu eh, dapat membuat konten belajar, iklan, dan lain-lain dari data sesuai permintaan dari eh, pengirim atau kita sebagai pengirim perintah tersebut. Selanjutnya itu teknologi seperti warehouse robot. Hal ini dapat menggantikan pekerjaan pada gudang, logistik, sortir barang. Nah, cara kerjanya yaitu mengangkut, menyortir, dan mengemas barang secara otomatis. Selanjutnya yaitu OCR dan computer vision. Hal teknologi ini dapat menggantikan pekerjaan seperti input data dokumen dan verifikasi. Cara kerja dari teknologi ini yaitu membaca, mengenali, dan memproses dokumen atau foto secara otomatis. Nah, selanjutnya yaitu terakhir penutup. Tenaga kerja manusia tidak akan tergantikan sepenuhnya dengan robot atau AI. Akan tetapi dapat digunakan sebagai asisten untuk membantu tugas administratif sehari-hari. Nah, pekerjaan seperti yang membutuhkan seperti kreativitas, empati, negosiasi, dan pengambilan keputusan itu sangat masih dibutuhkan dari seorang manusia atau karyawan, sehingga akan sulit tergantikan. Sebaliknya, pekerjaan yang bersifat mekanis, administratif, dan berulang eh, akan mudah tergantikan. Contohnya pekerjaan customer service, sortir barang, dan input data. Selanjutnya itu tantangan bagi manajer sumber daya manusia ketika perusahaan menerapkan kebijakan penggunaan teknologi robot dan AI secara masif. Yaitu dengan adanya AI, karyawan pasti memerlukan adaptasi dalam perkembangan teknologi yang semakin cepat. Oleh karena itu, keterampilan dasar karyawan saja tidak cukup untuk bersaing dengan teknologi AI. Oleh karena itu, karyawan itu dituntut untuk memiliki keterampilan baru yang lebih kompleks dan relevan dengan era digital. Hal ini akan menjadi PR bagi manajer SDM untuk memberikan pelatihan dan pengembangan soft skill untuk meningkatkan keterampilan SDM dalam menghadapi perkembangan teknologi AI. Dengan menyediakan program pelatihan yang tepat sasaran dan berkelanjutan, manajer SDM akan dapat membantu karyawan untuk tidak hanya bertahan dalam menghadapi perubahan teknologi, tetapi akan membantu karyawan untuk terus tumbuh dan berkontribusi secara optimal dalam organisasi yang semakin terdigitalisasi. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.